Ini adalah bacaan yang kita sudah sangat kenal. Ini adalah awal dari persiapan Allah untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dan ini adalah awal dari penggenapan janji Allah yang di mana Ia akan membawa mereka keluar dari tanah yang asing ini, di mana mereka disiksa. Dan orang-orang Israel itu berteriak dalam penderitaan, akan tapi Musa mengalami waktu yang sangat damai. Ia ditolak oleh orang Mesir dan orang-orangnya. Ia orang yang dalam pelarian. Tapi ia lari dan sudah 40 tahun gak ada yang benar-benar mencari dia. Dan dia dengan damai melakukan pekerjaan dia, menjaga ternak dari bapak mertuanya kan. Kita harus ingat, di sini Allah datang kepada dia melalui semak duri yang terbakar. Kita harus ingat kalau Allah tidak ingin melihat kamu dalam damai. Allah datang dan mencari dia ketika ia sedang menikmati hidup dia. Dan Allah ingin ia melakukan pekerjaannya. Kadang-kadang tampaknya sering sekali kita mencari ketenangan, kita ingin pergi di mana nggak ada yang bisa telepon kita, nggak ada internet, sehingga saya nggak usah khawatir soal email. Tapi selalu kita harus ingat, selalu umat-umat Allah, Allah pasti akan datang mencari kamu, bahkan melalui semak duri yang terbakar, bahkan melalui semak duri yang tidak penting, dan meminta kamu untuk melakukan pekerjaan. Jadi mendingan kita selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan kan. Jadi mari kita pikirkan panggilan Musa. Bagaimana Allah memanggil Musa untuk melakukan pekerjaannya. Dan ini bukan satu dari banyak pekerjaan, tapi ini adalah pekerjaan penebusan untuk orang-orang Israel. Jadi pada saat kamu bertanya pada orang Yahudi, apa pekerjaan penebusan Allah? Hal pertama dan kebanyakan dari mereka pasti akan mengingat dan menjawab kalau itu adalah Exodus. Dan pekerjaan Exodus dan perjalanan padang gurun, 10 tula, seluruh proses ini itu hampir sepenuhnya diulangi oleh Yesus Kristus untuk melepaskan kita dan membebaskan kita dari belenggu dosa, dari penindasan dari dunia yang berdosa ini. Jadi mari kita berpikir bagaimana Allah memanggil kita, dan kita memanggil Musa. Jadi saya benar-benar berdoa kalau kita sebagai gereja Sion, kita akan menerima dan mendengarkan panggilannya. Kita telah menerima panggilan Allah di sini. Itu sebabnya kalau ada di sini, terutama kalian yang ada di sini pada hari Rabu, ya kan? Kita telah dipanggil menjadi pendeta, penetua wanita, diaken, pemimpin dari pelayanan yang berbeda. Atau sebagai orang Kristen, pikirkan panggilan yang Allah telah berikan kepada kamu, panggilan yang telah kau terima. Dan di mana saya sekarang? Apakah cocok di mana Allah memanggil saya, apa yang Allah minta kita untuk lakukan dengan di mana kita sekarang, apa yang kita lakukan. Karena pada awalnya Musa itu menolak. Jadi yang pertama, semak duri yang terbakar. Ayat 2 dan 3 kita telah baca sebelumnya. Ada semak duri yang terbakar, tapi tidak terbakar. Semak duri menggambarkan pohon yang paling tidak dianggap di padang gurun. Itu ada di mana-mana di padang gurun. Itu sama seperti semak duri dimanapun di padang gurun. Jadi ini menggambarkan tidak pentingnya Israel, bagaimana mereka hampir seperti bukan apa-apa sebagai hamba, sebagai budak di Mesir. Kita bisa pikirkan tentang kita juga. Kita hanya orang biasa yang hidup di dunia ini kan. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pintar. Mungkin beberapa dari kalian lebih tinggi, atau mungkin kalian lebih pintar, tapi nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik.
nggak terlalu mudah. Kita mungkin bisa menulis daftar yang panjang. Saya itu bukan siapa dibanding dengan dunia ini. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu kaya. Sangat tidak pentingnya saya, tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya budak, saya hanya hamba. Saya bahkan tidak bisa menyingkirkan kebiasaan buruk saya. Saya masih ada di bawah belenggu, saya masih di bawah penindasan. Apa yang bisa saya lakukan? Dan api yang ada pada semak duri itu menggambarkan penderitaan yang diderita oleh orang Israel di Mesir. Jadi ini maksudnya bahkan di tengah penderitaan dan penindasan itu tidak akan menghancurkan orang-orang ini. Saya bukan siapa-siapa, saya lemah, dan lebih dari itu saya menderita dengan masalah yang saya miliki dalam hidup saya. Dan yang pertama Allah memberitakan pada kita, jangan khawatir karena masalah itu tidak akan membinasakan kamu. Masalah yang kamu hadapi tidak akan membakar kamu. Masalah itu tidak akan bisa menghancurkan kamu. Mesir yang kamu hadapi tidak akan bisa menghancurkan kamu. Amin. Yang kedua, api itu menggambarkan api Roh Kudus. Dan saya berdoa kita bisa menerima api Roh Kudus supaya kita bisa menghadapi Mesir. Keluaran pasal 3 ayat 5 berkata, lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kenapa Allah menyuruh Musa melepas sandalnya? Sandal melambangkan kakimu kan, yang membawa kamu ke jalan yang salah. Dan sandal pada saat itu, kaki pada saat itu merupakan bagian yang paling kotor di masa itu karena menyentuh tanah kan. Dan sering sekali banyak orang yang tidak memiliki sandal pada saat itu dan mereka menginjak banyak hal. Jadi sandal di sini melambangkan tempat-tempat di mana kita telah lalui, tempat-tempat yang salah, di mana kaki kita membawa kita untuk berdosa. Dan Allah berkata, lepaskanlah sandalmu, kasutmu, tinggalkanlah kasutmu. Kenapa? Karena ini adalah tanah yang kudus. Kenapa? Karena kemuliaan hadirat Allah telah ada di tempat itu. Kita pikir dan kadang-kadang kita berkata, saya memiliki kegelapan dalam hati saya. Saya memiliki masalah yang sedang saya hadapi. Saya memiliki ketergantungan yang saya harus singkirkan. Rumah saya itu berantakan. Dan apakah saya bisa melakukan pekerjaan Allah? Saya hanya bisa melakukannya setelah saya menyelesaikan semua masalah itu. Saya akan datang kepada Allah dan menyembah pada Allah dan berkomitmen pada Allah setelah saya menyelesaikan semua masalah saya. Apakah kamu tahu? Kalau itu tidak akan pernah terjadi. Kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkan kegelapan kamu sendiri. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan semua masalahmu sendiri. Allah berkata, hey, api yang ada di semak duri yang tidak berharga itu sedang terbakar. Orang-orangmu itu orang kalian itu semua tidak berguna dan kamu ada di bawah penindasan Mesir. Jadi kamu harus datang pada saya. Jadi mereka berkata, saya datang pada kamu di tengah kegelapan, di tengah dosa. Dikatakan ya, ini adalah tanah yang kudus. Hidupmu saat ini, kondisimu, kondisi rohaniamu, keberadaan rohaniamu mungkin tidak ideal. Mungkin kamu berkata, saya sedang jatuh, sedang ada paling bawah, tidak ada kasih karunia, mendengarkan khotbah dan melihat jemaat, orang-orang yang datang ke gereja. Saya menjadi semakin gelap saat saya melihat muka pendeta. Mungkin kamu ada di saat seperti itu. Tapi saya berdoa, kamu bisa bertemu dengan semak duri yang terbakar. Allah berkata kepadamu, iya, hati yang buruk itu, hati yang gelap itu, hati yang terbakar itu adalah tanah yang kudus. Karena saya akan datang kepadamu sekarang. Kamu tahu, jika ada tamu undangan kudus seperti presiden atau pemimpin negara bilang, saya akan datang ke rumah kamu, kamu pasti bilang,
oh saya bisa nggak kasih saya 15 menit untuk membersihkan rumah saya? Dan Allah berkata, enggak, saya sudah di sini. Saya sudah di sini. Dan saya sudah bersihkan itu. Kita sedang bergumul dengan segala permasalahan dan kegelapan dalam hati kita. Saya berdoa kamu bisa menerima dia. Kamu tidak perlu berkata, Allah tolong berikan saya 15 menit untuk membersihkan hati saya. Dia tahu. Dia mendengarkan tangisan dari hati kamu, sama seperti ia mendengarkan tangisan dari orang-orang Israel pada saat mereka menderita di tanah Mesir. Dan mari kita percaya kalau Allah sedang membentuk tanah ini, hati kita menjadi tanah yang kudus. Jadi ya katakan, tanggalkan kasutmu. Yang kedua, Allah menuntut Musa untuk menyelesaikan dosa-dosa yang dalam diri dia. Ada beberapa hal yang ia ingin selesaikan, yang Allah ingin Musa hilangkan dari hatinya. Apa itu? Kaki dan sandal melambangkan, saya sudah bilang ini, jadi sandal itu melambangkan dosa. Dosa apa yang harus Musa tanggalkan? Apa yang harus kita tanggalkan dari hati kita? Ya katakan tanah yang kudus kan? Dan di Alkitab tanah yang kudus melambangkan hati kita. Jadi di tempat di mana semak durian terbakar itu adalah hati kamu. Dan dikatakan hati kamu, tempat itu di mana Allah berada, ketika Allah datang ke tempat itu, tanah itu kudus, jadi kamu harus membersihkannya. Yang pertama, Musa harus bertobat dari sikap egois dalam menentukan waktu dan kehendak Allah. Alasan kenapa Musa berada di tempat itu pada saat itu karena 40 tahun sebelum dari itu, Musa memutuskan, hey, saya ingin menjadi penyelamat dari bangsa ini, sama seperti yang dikatakan oleh Allah. Jadi itu benar. Itu benar, Allah ingin Musa menjadi penyelamat dari bangsa itu. Tapi bukan pada saat itu. Dan bukan dengan cara itu. Allah tidak ingin Musa membunuh orang Mesir itu dan menjadi pahlawan bagi orang Israel dan menjadi penyelamat dari bangsa itu seperti yang dipikirkan oleh Musa. Musa memiliki pengertian yang salah dari cara dan waktu Allah. Dan itu sebabnya ia ada di sana. Ia harus bertobat dari keegoisan dia, ia harus bertobat dari kesalahpahaman dia. Ia ada di arah yang benar, ada di frase bingkai yang benar, ia ada misi yang benar, ia harus keluar untuk menjadi penyelamat dari bangsanya. Iya, saya harus melakukan pekerjaan Allah, saya harus memenuhi pekerjaan ini. Tapi metode dia bukan hanya arahnya, tapi metode dan waktu juga sangat penting. Yang kedua, Musa harus bertobat dari kebencian dan pembunuhan. Karena insiden itu, ia membunuh orang Mesir, umat-umatnya mengkhianati dia. Jadi mungkin untuk 40 tahun pada saat ia tinggal di padang gurun Midian, ia memiliki hati yang penuh kebencian, hati yang penuh dendam dengan kedua bangsa itu. Oh, karena orang yang keras kepala ini, orang yang salah paham ini, orang yang tidak memiliki visi untuk kehendak Allah. Karena orang-orang ini, saya ada di sini, menghabiskan hidup saya dengan sia-sia. Hidup saya sudah habis 40 tahun. Sebelumnya saya berkata, iya mungkin sedang hidup dengan damai kan, tapi mungkin enggak. Dalam hati dia 40 tahun penuh kesedihan dengan kebencian, 40 tahun penuh dengan sungut-sungut, komplain mungkin. Jadi harus menyingkirkan kebencian itu. Ia harus menyingkirkan ide kalau saya adalah korban. Saya di sini karena mereka tidak mengerti. Yang ketiga, Musa perlu bertobat karena telah menyerah. Kita bisa lihat dari jawaban Musa kepada panggilan Allah. Saya tidak bisa melakukan apapun. Saya terlalu tua. 80 tahun sekarang. Jika saya adalah Musa, saya mungkin berkata,
Allah, di mana kamu 40 tahun yang lalu ketika saya mencoba untuk melakukan pekerjaanmu? Di mana kamu? Ketika saya lebih kuat, lebih sehat, lebih muda, saya punya semua kemampuan dan semua semua kemampuan sebagai pangeran Mesir. Sekarang saya tidak punya apapun, reputasi, nama, kemampuan, koneksi, ke masa muda, kekuatan. Tapi ini adalah waktu Allah. Dan Allah menunggu. Kadang-kadang Allah membuat kita bergumul melalui hal ini dan kita pikir ini terlalu panjang. Tapi Allah berkata, enggak, saya punya selamanya untuk menunggu. Dan Allah menunggu sampai seluruh kemampuan, kekuatan, ambisi manusia kita sudah hilang atau expired, kadaluarsa. Ini mungkin apa yang dipikirkan oleh Musa. Saya tidak bisa melakukan apapun. Saya tidak bisa melakukan ini. Tapi ia harus menyingkirkan pikiran itu. Karena ketika kita melakukan pekerjaan Allah, itu bukan saya. Itu hanya ketika Allah memberikan kita kekuatannya. Allah berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu, karena Musa harus menjadi hamba, pelayan dari Allah. Di masyarakat timur dekat kuno, hanya orang bebas yang boleh pakai sendal. Dan para pelayan harus berjalan tanpa alas kaki. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan Musa untuk melepaskan sendalnya, ini menyiratkan bahwa kamu sekarang adalah hamba saya. Jadi mari kita ingat alasan kenapa kamu dan saya harus menanggalkan kasut alas kaki kita saat kita memulai tahun baru ini. Dan mari kita pikirkan, ingat apa yang harus kita tanggalkan, apa yang harus kita pertobati. Poin utama kedua, mari kita pikirkan dengan 3 tanda yang Allah berikan kepada Musa. Ketika Allah berkata kepada Musa untuk datang ke hadapan Firaun, ia ragu-ragu. Ia tidak bisa menerima panggilan ini. Jadi Allah berkata, saya akan menunjukkan kepada kamu kalau saya bersama dengan kamu melalui tanda ini. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Ini adalah yang pertama. Tapi apa maksudnya? Apa maksud dari tanda ini? Tongkat di tangannya, itu tongkat yang mati. Itu bukan pohon yang hidup, karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Itu pernah memiliki kehidupan, tapi sekarang tidak punya kehidupan lagi. Ini melambangkan Israel, ini melambangkan Musa. Dan tongkat ini mungkin menggambarkan kamu dan saya. Tapi ia berkata, lempar itu ke tanah, lepaskan. Itu menjadi sesuatu yang memiliki hidup. Kadang-kadang, kita harus melepaskannya kepada tangan Allah. Kadang-kadang kita berpegang pada sesuatu dengan begitu eratnya. Dan pada saat saya berpegang pada itu masih tidak memiliki hidup. Tapi ketika saya menyerahkan itu kepada Allah dan membiarkan Allah menjaganya dan melakukan apa yang ia ingin lakukan terhadap hal itu, ia memberikan kehidupan kepada hal itu. Ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Kamu tahu itu hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Kalau kamu pernah melihat ular dimanapun, jangan pegang ekor ular. Tolong. Walaupun itu berbisa atau enggak. Kamu tahu nggak kenapa? Kalau kamu harus memegang ular, kamu harus pegang kepalanya.
bukan ekornya. Karena dia akan datang dan mematok kepala kamu. Kamu jangan memegang ular pada ekornya. Tapi Allah berkata kepada Musa, lakukan hal bodoh ini. Sesuatu yang kamu tahu akan membunuh kamu. Tolong jangan melakukan sesuatu yang akan membunuh kamu ya. Dan berkata ini adalah dengan iman. Tapi di sini, Allah mengajarkan kepada Musa. Bahkan kamu tahu, sesuai dengan sistem dunia ini dan hukum dari alam, ini bukan sesuatu yang kamu lakukan, tapi ketika Allah berbicara, berfirman akan hal itu dan kamu taat, Allah mengajarkan dia ketaatan. Pada saat kamu taat, apa yang akan terjadi? Itu menjadi tongkat di tangan dia lagi. Jadi apa yang kamu pikirkan mati, sekarang memiliki kekuatan yang ajaib. Iman yang kamu pikir sudah kering, iman yang kamu pikir saya punya sebelumnya, memiliki hidup sebelumnya, tapi sekarang seperti tongkat yang mati, yang kering. Tapi ketika Allah memegang kontrol atas hal itu akan menjadi tanda dan mukjizat. Enggak apa-apa, hanya orang yang menginginkan hal itu terjadi bisa berkata amin. Hanya yang orang yang ingin hal itu terjadi. Sekarang kamu bisa terus tidur. Ayat 6-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkan tanganmu ke dalam bajamu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sekali lagi, hidup dan mati. Sekali lagi, kehidupan diambil. Sudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa masukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Pulih kembali seperti seluruh badannya. Allah berbicara tentang bagaimana ia mengirim orang Israel ke Mesir. Dan sekarang, ia membawa mereka keluar dari Mesir. Pekerjaan pemulihan yang direncanakan oleh Allah. Ayat 9. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Sungai Nil itu melambangkan kekuatan Mesir. Yaitu sebabnya orang Mesir menyembah sungai Nil dan segala sesuatu yang keluar dari sungai Nil. Lalat, katak dan segala sesuatu, dan mereka percaya kalau Firaun memiliki kekuatan atas sungai Nil itu. Makanya mereka menyembah Firaun sebagai Tuhan dari segala Tuhan, dewa dari segala dewa. Tapi Allah menunjukkan kepada mereka kalau ia akan menghakimi sungai Nil, garis kehidupan orang Mesir. Dan Allah menunjukkan kepada Musa, dan ia menunjukkan kepada orang lain apa yang akan ia lakukan kepada orang Mesir untuk menyelamatkan umatnya keluar dari tanah itu. Tapi sesuatu yang menarik terjadi. Jadi Musa akhirnya menerima panggilan Allah. Sekarang ia ingin pergi ke orang-orang Israel dari padang gurun Midian. Dan poin ketiga, Musa hampir dibunuh oleh Allah. Ayat 24. Keluaran pasal 4 ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ekspresi di sini, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Kamu bisa bayangkan, ia sedang dalam perjalanan, terus ia lagi istirahat. Istirahat sebentar. Lalu ada Tuhan datang lagi. Apa respons kamu?
Apa ekspektasi kamu? Kenapa Tuhan ada di sana? Kamu pikir, oh, ia akan menuntun saya dan akan memperkenalkan saya kepada orang Israel dan ia akan tapi Tuhan malah akan membunuh kamu. Saya pikir Musa mungkin ketakutan setengah mati. Dan mungkin kaget, mungkin bingung. Ia memanggil saya, ia baru bilang pada saya untuk pergi ke orang Israel. Saya akan bekerja dengan kamu, bicara melalui kamu, saya akan melakukan mukjizat, tanda-tanda. Dan semua pekerjaan dan misi, semua janji, dan sekarang Allah, Tuhan ingin membunuh kamu. Kamu pernah melihat hal itu terjadi nggak? Saya harap enggak ya. Karena kalau Allah ingin mencoba membunuh kamu, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Kenapa tuh Allah ingin membunuh Musa? Kita bisa tahu jawaban itu melalui apa yang menyelamatkan dia. Istrinya Zipora cepat-cepat mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya, dan kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, dan berkata, sungguhnya engkau pengantin darah bagiku, dan menyelamatkan Musa. Jadi harus sesuatu terkait dengan sunat dari anak-anaknya kan? Apa masalahnya? Kenapa Allah ingin membunuh Musa? Perjanjian. Misi dari Allah, pekerjaan yang Allah berikan kepada Musa untuk memenuhi perjanjian Allah dengan orang-orang Israel. Janji ini adalah kunci dari segala sejarah penebusan. Allah bekerja karena perjanjian Allah bekerja untuk memenuhi perjanjian yang kita menunggu sampai hari terakhir ketika kita berharap untuk diubah atau dibangkitkan. Dan pada hari itu kita menantinya karena itu adalah hak perjanjian terakhir yang Allah akan penuhi. Setiap hal itu tentang perjanjian. Tapi untuk Musa bisa menjadi orang yang memenuhi perjanjian itu menjadi instrumen Allah yang akan dia gunakan untuk memenuhi perjanjiannya. Tapi Musa tidak hidup sesuai dengan perjanjian. Dia bahkan tidak menyunat anak-anaknya. Jadi Allah melakukan ini untuk mengajari dia, menekankan pentingnya dari hidup sesuai dengan perjanjian jika engkau ingin digunakan untuk memenuhi perjanjiannya. Saya pikir kalau kamu melupakan segala hal hari ini, 3 alasan kenapa Allah menyuruh Musa menanggalkan sendalnya. Lalu ini, karena kita di sini sebagai orang-orang perjanjian Allah, kita di sini berharap dan berdoa kalau Allah bisa memenuhi dan akan memenuhi perjanjian melalui kita. Tapi kalau Allah melihat hidup kita dan hidup kita diarahkan melawan perjanjian atau melupakan perjanjian, hidup kita tidak sesuai dengan perjanjian, maka dari firman Allah, maka kita tidak bisa dikualifikasikan untuk melakukan pekerjaan dia. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Tentu saja kita tidak menjadi pekerja Allah sesuai dengan karena inisiatif kita atau keinginan kita, tapi iman itu tentang percaya dan mengikuti perjanjian dia. Mari kita baca ayat 25-26. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Kamu adalah pengantin darah karena darah itu, karena sunat itu. Kamu ingat kenapa Ruben tidak bisa menjadi anak sulung? Anak sulung bukan hanya
anak sulung atau anak pertama yang lahir di keluarga itu. Anak sulung dalam konsep Alkitabiah itu adalah mereka yang membawa perjanjian dan akan menurunkan perjanjian itu sehingga perjanjian itu bisa dipenuhi. Tapi Ruben melanggar perjanjian pernikahan. Ia mengambil selir dari ayahnya, ia mengambil istri dari ayahnya. Lalu Simeon dan Lewi, mereka menggunakan perjanjian sunat untuk tujuan dia sendiri. Dan oleh karena itu mereka melanggar dan menyalahgunakan perjanjian Allah untuk balas dendam mereka. Itu sebabnya mereka tidak bisa menjadi orang yang membawa perjanjian itu. Bagaimana dengan kita? Mari kita pikirkan diri kita sekarang. Bagaimana dengan kita? Sandal apa yang harus kita tanggalkan pada hari ini supaya kita bisa berjalan lebih jauh, supaya kita bisa melihat Allah memenuhi perjanjiannya di bangsa kita, di keluarga kita, di gereja kita. Dan apa itu perjanjian dan janji dari Allah dan instruksi dari Allah yang telah kita tinggalkan atau kita acuhkan, kita pikir, oh ya, nggak apa-apa, nggak ada yang terjadi sejauh ini. Apa yang harus kita ingat dan lakukan? Jadi mari kita tutup mata kita, pejamkan mata kita pada saat ini. Saya pada ibadah Rabu, saya ingin memberikan kalian waktu dan kesempatan bagi kalian untuk merefleksikan dan berdoa. Dan saat kita berjalan maju, kita masih di bulan pertama di tahun baru ini, dan kita bertanya kepada Allah, arah mana, kemana yang kau ingin kita lakukan dengan pelayanan kita, gereja kita, keluarga kita, arah mana yang harus kita pergi, metode apa, waktunya apa. Kita bertanyakan hal itu. Tapi yang pertama, Allah berkata, lepaskan sandalmu. Sandal apa yang harus kita lepaskan pada hari ini? Dan Allah berkata kepada kita, kalau kamu tidak ingin mati, kamu harus ingat perjanjian yang kamu tidak ingat. Jadi mari kita datang ke dalam doa kita dengan Allah dan bertanya kepada Allah, Allah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya tanggalkan? Dan apa yang harus saya ingat untuk lakukan? Perjanjian apa yang harus saya jaga? Saya telah melakukan, saya berjanji begitu banyak hal kepada Allah. Dan saya telah lupa beberapa hal. Saya masih belum memenuhi banyak dari itu. Apa yang harus saya lakukan? Musa lupa atau mungkin dia tahu tapi ia mengacuhkannya, tidak ada waktu melakukannya untuk menyunat anak-anaknya. Walaupun itu adalah perintah Allah. Waktu berlalu, tidak ada yang terjadi. Jadi ya mungkin berpikir, oh iya nggak apa-apa. Pastinya nggak apa-apa kan. Karena dari Mesir saya ditolak juga, saya ada di padang gurun Midian. Tapi dengan Allah menjadikan itu masalah, Allah menunjukkan kepada dia kalau ia peduli. Allah peduli kepada Musa. Dan saya percaya kalau Allah peduli pada setiap orang. Engkau tidak dilupakan, engkau tidak diacuhkan, Allah ingat. Dan Allah hanya menunggu. Dan saya percaya kalau Allah muncul di hadapan kita melalui semak duri yang terbakar, mengatakan pada kita kalau kita tidak akan terbakar. Kalau ia akan terus melakukan pekerjaan yang melalui kita, ia hanya perlu kita untuk melepaskan sandal kita dan mengingat perjanjian kita. Jadi mari kita memiliki waktu teduh sebentar untuk berbicara dengan Allah dan mengingat